Di tengah riuhnya suasana pensi yang penuh sorak dan tepuk tangan, bahaya masih mengintai tanpa disadari banyak orang. Devon, anak buah dari Matthew, orang misterius yang menjadi dalang di balik kekacauan ini, gagal menemukan Mohan di ruangan rahasia tempat Harry menyembunyikannya. Ruangan itu sudah lebih dulu diamankan oleh Harry dan juga Fatah, dan setiap akses keluar masuk telah dijaga dengan sistem yang sangat ketat. Namun Devon tak kehabisan akal. Kegagalannya menemukan Mohan membuatnya mengubah target. Kali ini sasarannya adalah Akila dan Jara, dua sosok dekat dengan Mohan dan berpengaruh dalam lingkaran Mohan dan juga Harry. Devon yang sudah mengganti penyamarannya dari kru pensi menjadi penonton biasa dengan jaket kulit gelap. Dia pun menyelinap menuju ke arah backstage, lebih tepatnya ke ruangan make up, tempat biasanya para penampil bersiap. Ia tahu dari hasil pengamatan bahwa Akila dan Jara akan kembali ke ruangan tersebut untuk mengganti pakaian atau bersiap menuju acara puncak. Ruangan itu terlihat sepi. Devon nantinya akan menyusup dengan langkah hati-hati, memastikan CCTV tidak menangkap gerakannya. Ia sudah mempelajari blind spot atau tempat yang tak terlihat di setiap sudut sejak lama. Dalam pikirannya, jika tidak bisa menyentuh Mohan, maka menyerang Akila, sosok yang paling dijaga Harry, akan menjadi pukulan telak bagi Mohan. Apalagi jika Jara ikut terkena imbasnya, maka ketegangan akan semakin meningkat dan perhatian semua orang akan teralihkan. Namun, apa yang Devon tidak ketahui adalah ketika William sudah mencium pergerakannya, William memberitahu kepada Harry jika orang itu mengganti pakaian di dalam toilet. Dan ketika Harry masuk bersama Fatah ke toilet tersebut, ia pun dikejutkan dengan menemukan jaket kru yang dibuang ke tempat sampah toilet dan memberi ciri-ciri terbaru tentang Devon. Jaket kulit gelap, gerak-gerik mencurigakan, dan terus mondar-mandir ke arah backstage. Sekarang, Harry dan Fatah hanya perlu beberapa langkah lagi untuk mencegah kekacauan itu terjadi. Sementara itu, Akila dan Jara masih di ruangan make up dan masih belum menyadari bahaya yang sedang mendekat. Mereka tengah berbincang ringan, sesekali tertawa kecil, belum tahu bahwa ancaman nyata sedang mengincar mereka. Di sini begitu Harry dan Fatah menerima informasi penting dari William tentang ciri-ciri Devon menggunakan jaket kulit gelap dan kini tak lagi memakai seragam kru pensi. Mereka langsung bergerak cepat tanpa menunggu waktu. William juga memberitahu kepada Harry jika Devon terlihat bergerak maju ke area belakang panggung, yang tak lain adalah jalur menuju ruangan make up tempat Akila dan Jara biasanya bersiap. Insting Harry langsung menegang. Ia tahu bahwa Devon gagal menemukan Mohan pasti akan mencari target berikutnya, dan Akila serta Jara adalah sosok yang paling rentan saat ini. Mereka tak tahu apa-apa. Mereka hanya gadis-gadis remaja yang tengah bersiap tampil di pentas seni tanpa menyadari bahwa ada bahaya yang sedang mendekat. Fatah yang sejak awal siaga langsung merespon dengan cepat. Dia akan berjalan dengan berbeda untuk mengepung sosok Devon tersebut. Di sisi lain, memang sebelumnya penampilan Akila di acara pensi menjadi salah satu momen yang berkesan dan memukau sepanjang hari itu. Begitu lampu sorot mulai menyala ke panggung dan detingan lembut piano terdengar, seluruh ruangan sontak menjadi hening. Semua mata tertuju pada sosok Akila yang duduk anggun di balik piano, mengenakan gaun pemberian Raisa yang membuatnya tampak seperti bintang sejati. Jemarinya mulai menari di atas tuts piano, memainkan nada-nada lembut yang menyayat hati. Dan saat Akila mulai, terdengar semua orang terpana. Akila bernyanyi dengan penuh penghayatan, membawakan lagu dengan emosi yang begitu dalam, menyatu dengan permainan piano yang sangat harmonis. Tidak hanya penonton umum yang tersentuh, bahkan guru-guru, panitia, serta para siswa yang sebelumnya sibuk kini hanyut dalam lagu yang Akila bawakan. Di antara kerumunan Mayang tampak berkaca-kaca memeluk erat tangan Tante Rita. Bangga luar biasa melihat putrinya akhirnya berdiri dan bersinar di atas panggung pensi. Ini adalah momen yang selama ini selalu Mayang larang karena khawatir Akila belum siap
tampil malam hari itu. Akila membuktikan semuanya salah. Ia lebih dari siap, ia luar biasa. Sementara itu di balik panggung, Harry menonton di samping layar. Di sini, ia pun menonton di depan panggung, membuat Akila akhirnya lebih percaya diri karena Harry menonton dirinya. Hati Harry penuh haru dan bangga. Baginya, Akila tak hanya tampil memukau secara teknis, tapi juga menunjukkan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Ia berhasil mengatasi rasa takut, sabotase, dan tekanan luar biasa yang sempat menghadang langkahnya menuju panggung. Yang tak diketahui banyak orang adalah piano dan mic yang Akila gunakan sempat dirusak sebelumnya. Namun berkat Harry dan William yang cepat bertindak, semuanya diperbaiki tepat waktu. Dan sekarang hasilnya sebuah penampilan yang sempurna. Akila memang telah membuktikan bahwa ia bukan sekedar gadis pemalu yang selalu berada di balik bayang-bayang. Ia adalah bintang hari itu. Bintang itu akhirnya bersinar terang. Hari pensi itu menjadi malam yang tak pernah terlupakan bagi Akila, dan mungkin juga bagi semua orang yang menyaksikan. Dan untuk pertama kali, Akila berhasil membuktikan pada dunia, dan yang terpenting pada Mayang, bahwa dirinya memiliki bakat yang luar biasa yang selama ini terpendam. Sejak kecil, Mayang selalu melarang Akila tampil di depan umum, bukan karena tak percaya, tapi karena khawatir akan terluka, gagal, dan menjadi sasaran. Terutama di sini, Mayang ingin mengajarkan Akila tentang pelajaran akademik, karena Mayang ingin Akila meneruskan perusahaannya. Tapi larangan itu tanpa disadari membuat Akila memendam mimpi-mimpinya sendiri. Dan hari itu di atas panggung, semua ketakutan itu pecah oleh kenyataan yang begitu indah, yaitu Akila bersinar. Dengan suara merdunya permainan pianonya yang menyatu dengan emosi dan kehadiran panggung yang begitu kuat, Akila menyampaikan satu pesan penting. Dia bukan lagi gadis yang perlu disembunyikan, tapi seorang yang pantas didengar, dilihat, dan dihargai. Mayang yang duduk di barisan penonton bersama Tante Rita meneteskan air mata kebanggaan. Air mata yang bukan hanya karena terharu, tapi juga sebagai bentuk permintaan maaf dalam diam, karena selama ini ia terlalu membungkus Akila dengan ketakutan. Tapi hari itu semua berubah. Mayang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa putrinya telah tumbuh menjadi sosok yang sangat kuat dan berani. Di sisi lain, kegagalan Cantika dalam menjatuhkan Akila. Cantika dengan segala rasa iri dan dendam menggerogoti hatinya. Dia telah menyusun berbagai rencana jahat demi satu tujuan, yaitu menjatuhkan Akila. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa perhatian Harry, pria yang diam-diam ia sukai dan jatuh cinta pada Harry, malah jatuh di pelukan Akila yang selama ini ia anggap biasa saja. Namun yang terjadi justru berbanding terbalik dari harapannya. Semua rencana liciknya gagal total. Sabotase gaun panggung Akila sebelumnya. Cantika telah menyelinap ke ruang wardrobe dan menggunting serta melubangi gaun panggung milik Akila. Harapannya, Akila akan panik, tak punya waktu mengganti pakaian, dan tampil memalukan di depan banyak orang. Namun pada kenyataannya Raisa datang sebagai penyelamat. Ia meminjamkan gaun yang jauh lebih cantik dan elegan daripada sebelumnya. Akila bahkan tampil lebih bersinar dan anggun, membuat semua orang terpesona, terutama Harry. Dan ini yang membuat Cantika terus merasa kesal dengan apa yang dia rasakan oleh Akila. Dan sebelumnya juga Cantika telah merusak piano dan mikrofon yang akan dipersiapkan tampil untuk Akila. Cantika nekat mengacak sistem nada piano digital yang akan dimainkan Akila dengan memasukkan flash disk modifikasi, serta merusak mikrofon yang akan dipakai oleh Akila. Namun Harry yang curiga karena dua kamera backstage mati, langsung bertindak cepat. Dengan keahliannya memperbaiki sistem piano mikrofon tepat waktu tanpa diketahui siapapun, bahkan Akila, hasilnya penampilan Akila langsung sempurna dan memukau. Dan lagi-lagi semua rencana atau sabotase yang Cantika lakukan gagal total.